Tanggal 9 Maret diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Nah, peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 10 tahun 2013 dan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, penetapan Hari Musik Nasional ini tentu saja merupakan upaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik serta meningkatkan prestasi dan kepercayaan diri insan musik Indonesia. Lalu seperti apa perkembangan industri musik Indonesia, terutama dalam eksplorasinya sebagai, ini sangat penting ini, instrumen diplomasi yang mendapat minat baru dalam beberapa tahun terakhir ini. Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. 9 Maret diperingati sebagai Hari Musik Nasional, bertepatan dengan hari kelahiran Wage Rudolf Supratman, sang pencipta lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Hari Musik Nasional diperingati sebagai simbol kebangkitan musik Indonesia dan bentuk apresiasi atas karya musik yang telah diciptakan oleh para musisi tanah air. Musik tentu bukan sekedar hiburan semata. Musik memiliki banyak fungsi, salah satunya sebagai media komunikasi dalam hubungan sosial bermasyarakat. Musik menjadi bahasa universal kemanusiaan yang mampu melintasi sekat-sekat apapun, termasuk ideologi. Kemampuannya mewakili nilai budaya suatu negara membuat musik lekat dengan dunia diplomasi dan hubungan internasional. Pentingnya konsep people to people guna menciptakan interaksi yang lebih engaging dan dua arah dalam diplomasi dapat dilebur lewat musik. Tak ayal, musik pun menjadi alat ampuh diplomasi. Ya, musik telah terbukti sebagai media yang sangat kuat dan tidak terbatas. Musik tentu saja dapat dinikmati sekaligus digunakan oleh siapa saja, individu, komunitas, dan bahkan sebuah bangsa untuk mengekspresikan diri. Musik pun terbukti mampu mempromosikan integrasi sebuah bangsa ke dalam budaya dunia. Nah, tak ayal musik pun telah menjadi bagian dari dunia diplomasi dan juga hubungan internasional. Lalu seperti apa potret penggunaan musik sebagai instrumen diplomasi? Sudah ada di studio bersama saya Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru tahun 2017 sampai tahun 2021, Tantowi Yahya. Ayo Pak Dubes Tantowi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah Sehat. diundang. Iya, dan kita tentu saja melakukan wawancara ini dengan protokol kesehatan penting ini. Sudah divaksinasi, sudah booster juga tentu Sudah saja. booster dan sudah antigen. Sudah antigen, sudah pokoknya sekarang sudah lengkap. Dan Pak Dubes Tantowi, menjabat sampai tahun Desember ya 2021 ya? Desember 2021. Ya, tidak terasa ya. Kita terakhir berdialog di program ini pada tahun 2017. Waktu itu masih 5 tahun lalu. 5 tahun. Masih siap-siap untuk berangkat ke Selandia. Luar biasa. Baru. Terima kasih Desi. Wow. Iya, dan sekarang tentu kita harus lihat ini. Ngapain aja. Ngapain aja dan apakah kita sebagai ya yang pembayar pajak juga apakah is it worth the money. Tapi sekarang bukan berarti sudah pensiun dari dunia diplomasi. Mendapat ini special envoy. Ya. Special envoy jadi ke Pulau-Pulau per Pasifik. 1 Januari 2020, saya dipercaya oleh Presiden dan Menteri Luar Negeri sebagai Dubes Keliling, Dubes keliling. untuk wilayah Pasifik. Jadi roving ambassador for the Pacific. Tapi karena begitu saya ditunjuk, 2 bulan kemudian pandemi, instead of roving, saya get stuck in Wellington. Untung ada Zoom, jadi akhirnya Zooming ambassador. Ya, dan posisi ini sebagai dubes keliling, walaupun sekarang keliling lewat Zoom ini sampai kapan kira-kira? Masih dipertahankan oleh pemerintah hingga saat ini, dan saya tentu saja bangga ya, dan merasa terhormat mendapatkan kepercayaan ini. Jadi dubes keliling itu adalah special envoy
dari presiden untuk satu wilayah. Ya, dan tapi ini wilayahnya besar sekali. Ini Besar pulau-pulau Pasifik sekali. ada berapa Di jumlahnya Pasifik total? itu ada kurang lebih 25 negara besar dan kecil, berbagai bentuk. Ada negara yang bagian dari negara lain, ada negara yang sovereign atau berdaulat, ada juga negara kerajaan. Ada satu negara kerajaan namanya Kerajaan Tonga dan itu ada di wilayah akreditasi Wellington. Jadi ya sangat beragam, penduduknya dari 1.500 sampai dengan terbesar Papua Nugini itu 8,5 juta. Ya, dan tentu saja Papua Nugini ini Ya, tetangga bagian kita ya dari di Pasifik, ya. Pasifik dan tetanggaan ini sebelahnya Tetangga, dari Papua tetangga kita. langsung. Jadi sangat penting. Jadi sebenarnya Indonesia juga merupakan bagian ya dari negara-negara Pasifik itu sendiri kalau kita melihat ke Nusantara kita ya, kepulauan Ya, kita. itu yang program saya pertama begitu tiba di Wellington. Program saya pertama itu adalah mengklaim tanda kutip bahwa Indonesia adalah juga bagian dari Pasifik dan kita punya segudang data Ya. yang mengkonfirmasi bahwa Indonesia sesungguhnya adalah juga Pasifik. Kita punya 6 provinsi ya, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara, bahkan Gorontalo yang secara geografis terletak di Samudra Pasifik. Kalaupun NTT itu tidak langsung terletak di Samudra Pasifik, tapi budayanya adalah budaya Pasifik. Karena orang NTT adalah orang Melanesia. Jadi kita secara geografis Pasifik, tapi juga secara demografis, secara Dan budaya. secara budaya juga. Kita juga Dan dari bagian segi Pasifik. namanya kan, kalau kita Oh, ya. Indonesia, kemudian ada Polinesia Ya. dan Melanesia. Jadi kita Melanesia. sebenarnya sangat-sangat dekat. Nah, ketika Dubes Tantowi menjadi waktu itu tahun 2017 dipilih ya untuk jadi dubes di Selandia Baru, di situ juga ada Samoa, Cook Island, ya Tonga. Ini kan sosok seorang Tantowi kan tidak lepas dari sosok yang sangat aktif di kebudayaan, khususnya musik. Jarang melihat Tantowi tanpa gitarnya dan menyanyikan apa Country Road. Ini selama menjadi dubes, kira-kira mungkin dari segi approach diplomasinya dan menggunakan segala macam talenta seorang Tantowi ya apa saja untuk yang di bisa Pasifik, direkam? Desi, seorang duta besar atau diplomat yang mempunyai latar belakang budaya, khususnya musik, itu sangat menguntungkan. Mengapa? Karena esensi dari diplomasi itu adalah menyamakan frekuensi. Semakin dekat frekuensi kita dengan masyarakat, negara penerima, termasuk pemerintahnya, semakin mudah kita melakukan komunikasi dan memperjuangkan kepentingan kita. Pasifik itu adalah masyarakat yang sangat dekat dengan musik. Ibadat mereka saja itu lebih dari 60% itu isinya lagu. Jadi cara mereka memuji Tuhan, meminta dan seterusnya itu kebanyakan itu melalui lagu. Jadi lagu atau musik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka mengatakan apapun, saya bisa katakan apapun, itu lewat lagu, lewat musik. Nah sehingga kalau misalnya kita dekati mereka lewat lagu, itu lebih mudah dibandingkan dengan instrumen-instrumen diplomasi lainnya. Nah tapi memang konsep diplomasi itu tidak bisa copy-paste. Artinya yang applicable di satu negara belum tentu dia applicable di negara lainnya. Iya, jadi harus ada pemahaman. Harus ada pemahaman. Jadi kita tidak bisa menyanyikan lagu yang sama untuk audiens yang berbeda-beda. Nah, dalam konteks Pasifik ini pendekatan melalui budaya, ya, khususnya melalui musik itu sangat tepat. Karena itulah bahasa yang mereka terima sehari-hari dan mudah dicerna oleh mereka. Iya, dan bahasa universal ya. Kalau bahasa kita berbicara, apalagi menggunakan jargon-jargon diplomasi, menggunakan memo dan lain sebagainya, mungkin tidak sampai ya. Tapi kalau musik ini kan menyentuh hati, ya, menyentuh jiwa kita. Yang menarik ini adalah Selandia Baru kan. Selandia Baru itu walaupun budayanya itu kiblatnya ke Eropa, tapi pada intinya tuh di sana ada Maori ya, suku Maori. Mungkin bisa ceritakan sedikit. Orang masyarakat Pasifik itu terdiri dari 3 ras ya. Ras pertama yang paling besar itu adalah Melanesia. Mela itu black, Nesia itu adalah nation, jadi black nations.
Itu adanya di Vanuatu, Solomon Island, Fiji, dan kita itu adalah Papua dan NTT. Itu Melanesia ya. Ya, ras kedua terbesar itu adalah Polynesia. Poly itu banyak, nation itu adalah Nesia. Jadi pulaunya tersebar kecil-kecil, banyak di mana-mana. Karakternya itu lebih dekat dengan orang-orang Maluku. Jadi dia lebih terang kulitnya, ya. Perawakannya persis Dan seperti semua orang jago Maluku. nyanyi semua ya kalau Oh, Indonesia. semuanya, Suaranya semua tuh jago nyanyi. bagus-bagus. Kemudian ras ketiga itu Micronesia. Jadi micro itu kecil, jadi dia lebih kecil lagi. Pulau-pulaunya itu kebanyakan pulau-pulau atol, tapi yet mereka adalah negara. Nah, orang-orang Pasifik ini mempunyai kesamaan. Benang merah mereka tuh adalah mereka berkomunikasi lebih banyak lewat musik, lewat seni. Nah, oleh karena itu cara pendekatan mereka melalui sesuatu yang mereka suka itu adalah suatu keharusan, ya. Saya bisa katakan keharusan. Bukan mereka tidak mengerti dengan diplomasi normal, ya, adu, berdebat, argumentasi. Oh, mereka juga tahu itu. Kebanyakan mereka juga. Tapi untuk lebih efektif. Untuk lebih efektif. Lebih menyentuh. Lebih menyentuh. Karena tadi itu diplomasi itu adalah menyamakan frekuensi. Oke, kita istirahat sebentar. Dubes, masih cukup panjang diskusi kita mengenai musik dan diplomasi, dan ini sangat penting lagi apalagi sekarang ini dunia ya, kita jadi tegang ini. Diplomasinya lebih ke arah peperangan sekarang, arah konflik. Jadi kalau kita bicara dengan musik tentu saja ini bisa peperangan terjadi ketika diplomasi gagal. berhenti. Gagal. Bagian ekstrim dari diplomasi yang tidak berhasil. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya tentu saja masih ditemani oleh Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru tahun 2017 sampai tahun 2021, tapi sekarang masih menjadi Dubes Keliling atau Roving Ambassador khusus untuk Kepulauan Pasifik. Dan kita ingin membahas mengenai peran musik ini dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional, tapi kalau kita lihat juga ya keberhasilan musik untuk menyatukan, keberhasilan musik untuk menggugah orang berbuat sesuatu itu sudah banyak buktinya, ya. Contohnya misalnya waktu ada kelaparan di Ethiopia, ini Bob Geldof dan kawan-kawan itu mereka membuat konser, ya. Dan ini We Are the World, jadi membuat orang itu fokus ke sana, atensinya, dan banyak lagi contoh-contoh di mana musik itu bisa menggugah orang berbuat sesuatu. Dan selama pandemi COVID-19 ini juga kita lihat dari bermacam-macam, ya, seluruh penjuru dunia berkumpul dalam Zoom untuk menciptakan musik perdamaian. The Beatles misalnya, atau John Lennon, Imagine. Dunia tanpa peperangan. Nah, kembali ke tugas Pak Tantowi sebagai seorang dubes di Selandia Baru, ya. Apa kira-kira isu-isu yang menjadi isu antara kedua negara inilah, dan plus dengan negara-negara Pasifik lainnya, dan juga bagaimana contoh-contoh diplomasi khususnya yang menggunakan budaya ataupun musik dalam menjembataninya? Isu utama di Selandia Baru itu adalah climate change sesungguhnya. Karena ada kekhawatiran besar dari beberapa negara itu bahwa dalam 20 sampai 30 tahun dari sekarang negara mereka itu sudah tidak ada lagi. Pertanyaannya adalah kemana mereka harus pergi. Yang kedua adalah persoalan konektivitas. Karena pulaunya kecil-kecil dan terpencar di samudera luas, maka ekonominya itu tinggi sekali dan terjadi terisolasian, ya, itu tentu saja membuat negara-negara tersebut mengalami kerugian-kerugian baik materi, pendidikan, dan kesempatan. Tidak ada ketimpangan ya dari ada segi ketimpangan. ekonomi Dan isu ketiga, ya, tentu saja adalah isu politik. Ya. Nah, sengaja isu politik ini saya taruh di paling bawah karena isu politik ini sesungguhnya, Desi, hanya dimainkan oleh negara-negara tertentu untuk kepentingan pragmatis. Saya sebut pragmatis karena isu Papua itu masih laku dijual untuk domestic market
negara-negara tertentu. Jadi kurangnya pemahaman mereka mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di Papua dan apa yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu dikapitalisasi sedemikian rupa oleh partai-partai politik tertentu untuk mendapatkan simpati. Iya, lebih untuk konsumsi domestik mereka. Lebih untuk konsumsi domestik mereka, betul. Nah, 3 isu ini yang sebenarnya bisa saya sebut sebagai isu utama. Isu keempat sebenarnya ada juga, yaitu market access. Nah, market access sebenarnya lebih terkait pada persoalan kedua, karena mereka scattered, ya, di mana konektivitas menjadi isu utama. Nah, isu keempat ini ada kaitannya dengan kesejahteraan mereka. Kebanyakan negara-negara di Pasifik itu ya memang mengalami atau mempunyai keterbatasan dalam konteks sumber daya alam, ya. Kalaupun ada, persoalan kedua yang muncul itu adalah mau jual kemana. Nah, disinilah Indonesia masuk. Jadi selama 5 tahun saya bertugas sebagai duta besar untuk Selandia Baru dan 4 negara Pasifik, dan belakangan 1 tahun juga mencakup hampir seluruh negara Pasifik sebagai utusan khusus presiden. Keempat isu itu saya ramu sedemikian rupa menjadi suatu konsep yang namanya We Are Pacific. We Are Pacific, ya. Jadi Indonesia adalah juga Pasifik. Apa benefit yang kita dapatkan dengan menyebut diri kita sebagai Pasifik? Ya, pertama, tidak ada lagi rasa curiga. Maka mereka berbicara seperti berbicara dengan negara-negara dengan keluarga sendiri. Indonesia yang selama ini dipersepsikan sebagai Asia, kita adalah orang Asia, sedikit demi sedikit kita kikis, sehingga psychological barrier yang selama ini menjadi pembatas kita dalam konteks komunikasi itu sedikit demi sedikit kita runtuhkan. Jadi ketika dia sudah menganggap Tantowi Yahya dubes dari negara Pasifik loh sesungguhnya. Dia sangat mengerti budaya kita. Dan dengan sendirinya dia mulai menganggap orang Indonesia adalah bagian juga dari Pasifik. Yang paling susah dalam berdiplomasi itu adalah kecurigaan. Ya. Kita saja mempunyai kecurigaan terhadap negara-negara tertentu, bangsa tertentu. Ini yang sulit. Nah, oleh karena itu dengan membangun bahwa Indonesia adalah Anda adalah kita, bahwa we are Pacific, maka barrier ini kita runtuhkan satu persatu, maka yang terjadi itu adalah brotherhood, sisterhood, persaudaraan. Nah, kalau sudah bersaudara, dia udah berani ngomong apa aja ke kita. Minta ini, minta itu, tolong ini, tolong itu. Jadi bentuk-bentuknya manifestasi atau implementasi dari We Are Pacific ini seperti apa saja selama ya, itu tadi kembali ke penjelasan awal bahwa diplomasi sesungguhnya adalah menyamakan frekuensi. Frekuensi kita itu sama di budaya. Karena orang Papua, orang Maluku, orang NTT are actually the Pacific people. Jadi saya selama 5 tahun yang saya jual adalah Pacific Indonesia. Bukan saya tidak memperhatikan budaya-budaya kita yang hebat dari Bali, dari Jawa, dari Palembang. Tidak. Tapi ini apapun yang saya lakukan, yang paling dekat, ya. Saya berbicara frekuensi. Frekuensi paling dekat itu adalah budaya dari timur. Jadi ketika saya hidangkan makanan dari Maluku, dari Papua, lagu-lagu dari Maluku, dari Papua, tari-tarian dari NTT seperti Maumere, seperti Poco-Poco, itu klik. Itu sering dilakukan? Oh, sering. Saya pernah bikin... Berapa kali kira-kira dalam... Numerous. Saya pernah bikin flash mob di Sunday Market di Wellington, Poco-Poco. Jadi saya pancing dulu dengan penari-penari dari masyarakat kita, yang lain pada ikut. Nah, itu untuk menunjukkan ya bagaimana dekatnya kita gitu loh secara kultural. Kemudian tahun 2018 saya bikin konser namanya The Symphony of Friendship. Jadi ini adalah suatu konsep menggabungkan lagu-lagu dari Indonesia Timur dengan lagu-lagu dari Maori dan Pasifik. Di aransemen sedemikian rupa oleh Erwin Gutawa dengan berkolaborasi dengan musisi setempat. Penyanyinya pun penyanyi dari Papua, penyanyi dari NTT, penyanyi dari Ambon, terus penyanyi dari Maori. Mereka bernyanyi bersama. Tidak ada batasan sama sekali. Ini di mana waktu itu? Itu di Wellington. Itu di Wellington. Dan banyak yang mengapresiasi dan juga responsnya. Itu gedung konser 1.200 penuh. Ada ketua DPR, terus 4 menteri, dan itu diklaim sebagai konser yang dilaksanakan oleh sebuah negara yang paling sukses hingga saat ini. Tapi bagi saya bukan itu. Yang paling penting bagi saya itu, saya menjahit
persamaan itu dan mereka akui. Kita nggak tahu loh selama ini, ya, bahwa you guys katanya sing the same songs, you guys dance the same dances. Nah itu yang saya ingin dapatkan. Jadi ketika kita klaim bahwa kita ada saudara, ya kita kalau di Maluku itu kan atau di apa namanya itu di Sulawesi Utara itu torang samua bersaudara. Nah jadi konsep torang samua bersaudara itu saya aplikasikan dalam konteks regional, dalam konteks Pasifik. Dan ini mendapatkan feedback ataupun disambut dengan baik ya? Oh, disambut dengan baik. Ya, disambut dengan baik dalam seperti itu tadi. Mereka berani loh minta ke saya, minta bantuan ini, minta bantuan itu. Sudah nggak sungkan bahasa Jawanya. Nah kemudian dalam konteks Papua, juga selama 5 tahun saya di sana itu bisa disebut Desi, itu landai. Ya, landai. Caranya saya begini waktu itu. Kita sebelum ke caranya, saya minum karena dulu. ini ya, karena ini bagian yang cukup penting ya, karena selama ini menjadi batu ganjalan lah antara hubungan kita dengan khususnya dengan negara-negara seperti Selandia Baru, di mana isu ini kan juga digunakan untuk isu politik mereka ya, isu domestik, tapi cukup mengancam karena ya harus diatasi dan harus diselesaikan juga kan. Benar. Kita istirahat sebentar, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, kita membahas kekuatan musik dan juga budaya yang dapat menjadi alat ampuh diplomasi. Saya masih ditemani oleh Duta Besar Indonesia dan juga saat ini ya, Special Envoy atau Duta Besar Keliling khusus untuk Kepulauan Pasifik. Tadi kita sudah sebut ya, Kepulauan Pasifik kan banyak sekali jumlah negara-negaranya dan ya dari segi ukurannya, populasinya, ekonominya juga berbeda-beda. Tapi yang jelas Selandia Baru ini ya walaupun indigenous populasinya kan Maori, jadi banyak juga budaya Maori yang mereka gunakan seperti misalnya haka ya, kalau sebelum ada pertandingan ada haka dan juga ini merupakan ciri khas ya dari yang namanya Selandia Baru. Tapi pada keseluruhannya kita tahu Selandia Baru walaupun negaranya kecil, populasinya kecil, ekonominya kan sangat kuat ya, cukup kuat ya. Mereka punya dan kiblatnya juga mereka lebih banyak ke barat. Nah, saya tertarik ya, ini kalau bicara mengenai budaya, diplomasi atau dengan menggunakan musik khusus untuk Selandia Baru ini ya, yang mereka bukan orang Polynesia, Melanesia, tapi orang Eropa. Ini bagaimana? Apakah ada, bagaimana respons mereka, apalagi dengan isu-isu tadi yang menjadi ganjalan atau menjadi isu-isu penting dalam menjaga hubungan dengan Indonesia? Oke, banyak yang tidak tahu ya bahwa meski orang Maori atau indigenous people itu populasinya hanya 17% dari total 5 juta penduduk Selandia Baru, mayoritas itu adalah orang kulit putih. Tapi akibat dari perjanjian Waitangi yang sangat mengikat, Selandia Baru sebagai negara yang konsepnya itu adalah monarki parlementer, dia tidak punya undang-undang, tidak punya konstitusi. Konstitusinya itu adalah perjanjian Waitangi itu. Ini yang membedakannya dengan Australia. Itu yang membedakannya dengan Australia persis. Nah, perjanjian Waitangi itu mengamanatkan bahwa tanah milik leluhur mereka diserahkan kepada orang kulit putih untuk di-manage, tapi mereka minta kultur Selandia Baru adalah kultur Maori. Kemudian orang Maori diberikan kesempatan yang sama dengan orang kulit putih. Dan itu dijalankan secara konsekuen dan konsisten oleh pemerintah yang notabene orang kulit putih. Jadi betul apa kata Desi tadi, bahwa pemerintahannya pemerintahan kulit putih, tapi budayanya adalah budaya Maori. Ya. Bahasa Maori itu bahasa pertama sesungguhnya. Ya. Dan ini juga diajarkan masih di... Oh, dan diajarkan. Kalau kita lihat lagu kebangsaan mereka, itu first atau bait pertama bahasa Maori, baru kedua bahasa Inggris. Benderanya pun itu adalah representasi Maori dan the crown, ya, atau mereka atau sebagai Inggris. Inggris ya. Betul. Bukan koloni, sehingga tapi, ya. Politiknya pun ya banyak dipengaruhi oleh politik Maori. Nah, orang-orang Maori itu mendapatkan kesempatan yang sangat tinggi ya pada periode kedua, pada periode yang lalu sebelum periode ini
wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri itu adalah orang Maori. Sekarang ini Gubernur Jenderal adalah orang Maori. Jadi mendekatkan diri dengan orang Maori yang mempunyai persamaan dengan orang kita untuk akhirnya berdampak atau berimplikasi secara politik itu adalah jalur yang benar. Sehingga meski Selandia Baru itu mayoritasnya kulit putih, tapi ini adalah negara Pasifik. Jadi mereka merasa bahwa yang namanya budaya Maori itu adalah budaya mereka. Oh, budaya mereka. Ya. Nah, berkaitan dengan Papua kan tadi. Ya. Bagaimana ini memang sebuah isu yang istilahnya kan populer khususnya bagi aktivis atau di sana lah dari segi politiknya. Dan bisa sangat merugikan tentu saja Indonesia karena ini masih masalah juga kan di kita dalam negeri. Apa yang dilakukan dan apa sih sebenarnya isu yang membuat mereka itu begitu tertarik kepada keberadaan Papua? Isu pertama itu adalah dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun pada pemerintahan sebelumnya. Orde Baru ya. Nah, dan Orde sampai Baru. sekarang juga masih ada Ya, masalah kan. ada. Itu memang harus diakui ada itu. Iya, kita harus akui. Jadi berhadapan dengan orang Pasifik itu kita harus berani terus terang. Artinya kita tidak boleh mendominasi sebuah kebenaran. Jadi ketika kita bilang ada pelanggaran, ada kesalahan, kita harus akui. Dan itu mereka lebih appreciate dibandingkan kita membawa dengan sejumlah angka, fakta yang memenangkan kita. Betul. Jadi kita akui masih ada pelanggaran di sana. Nah, pelanggaran HAM di Pasifik, bukan hanya di Selandia Baru, itu adalah isu serius. Jadi mereka kalau sudah kaitannya ke HAM, itu mereka akan segera bersatu. Ya. Kemudian kedua adalah isu lingkungan, juga menjadi isu seksi di Selandia Baru dan juga beberapa negara Pasifik. Jadi pengerusakan lingkungan, pencemaran laut, air, dan sebagainya, itu menjadi isu yang juga sangat seksi. Nah, kebenaran dua hal itu ada di kita dalam pola pikir mereka. Ya. Jadi ada pembalakan hutan, ya, terus masih rendahnya disiplin orang kita terhadap menjaga lingkungan, ya. Kemudian dugaan pelanggaran HAM di Papua, itu menjadi isu yang mereka kemas sedemikian rupa sehingga merugikan Indonesia. Nah, yang kita harus lakukan selaku perwakilan Indonesia adalah membangun narasi bahwa yang Anda tuduhkan itu tidak semuanya benar. Nah, sekali lagi kita tidak bisa menyampaikan bahwa you are totally and absolutely wrong, nggak bisa. Jadi kita harus akui ada beberapa kesalahan yang kita sedang perbaiki saat ini. Seperti komitmen kita untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu itu sudah komitmen dari Presiden. Disampaikan oleh Presiden pada forum terbuka, forum internasional. Dan harus diselesaikan dalam waktu cepat dan transparan. Tapi kan tidak bisa cepat. Jadi kita harus sampaikan ke mereka, menyelesaikan pelanggaran HAM itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, di situ kita memerlukan bantuan mereka untuk terus memberikan monitoring, memberikan laporan ke kita agar akselerasinya lebih cepat. Nah, pendekatan seperti ini itu mengundang apresiasi dari mereka. Jadi berdialog dengan orang Pasifik kita tidak bisa menang-menangan. Ya. Jangan pernah mengatakan bahwa mereka tidak mengerti sesungguhnya apa yang terjadi di negeri kita. Mereka semua punya data itu. Nah, tapi ketika kita duduk sama-sama dalam rangka mencari solusi dan mengurangi kecurigaan. Itu jauh hasilnya lebih positif. Saya punya banyak teman ya Desi, yang setiap tahun dulu sebelum saya datang itu, pada tanggal-tanggal tertentu itu demo di jalan, termasuk di depan KBRI. Demo di depan KBRI. Tapi setelah saya datang, saya melakukan pendekatan secara kultural. Kemudian mereka menjadi teman. Message saya seperti ini aja. Desi, saya bilang, kalau yang Anda cari adalah sensasi, silakan lanjutkan pola seperti sekarang, berdemo, ya. Tapi itu tidak akan membawa impact apa-apa. Tapi kalau yang Anda cari itu adalah solusi, kita duduk bersama. Kita ngopi, you ngomong apa adanya. I'm the government. Saya akan jawab yang saya bisa jawab, saya akan iyakan yang benar terjadi, tapi saya akan tidak apabila saya yakin betul itu salah. Dan itu terjadi. Jadi every now and then orang-orang itu telepon saya, Tanto, can we have a cup of coffee? Gue udah tahu. Itu artinya kita ada isu Papua. Isu Papua kan ada terus nih. Iya. Ya, pelanggaran ini, penembakan itu. Duduk kita.
Jadi sudah tidak lagi demo, Des. Ngobrol itu sudah sambil ngopi, toh itu penembakan itu tuh bener nggak sih? Nah, kita cerita. Jadi selama hampir 5 tahun Tantowi di situ ada perubahan sikap khususnya mengenai yang paling terasa dan paling nyata lah secara. Yang paling terasa dan nyata, orang-orang yang tadinya demo di depan KBRI, saya ajak nyanyi, rekaman, and kita konser bareng. Itu untuk menunjukkan ini di konser friendship ini atau konser Oh, banyak konser, kita tampil sama-sama. Nanti saya kasih itu. Totalnya berapa kali konser ini selama jadi kalau yang konser besarnya satu. Rencana mau 2 tapi pandemi. Tapi konser kecil-kecil yang kita di depan Diploma, terus di depan masyarakat, itu banyak sekali, Des. Yang melibatkan mereka. Terus saya sendiri tampil di gedung parlemen untuk misalnya acara Natal, ya. Terus tutup tahun parlemen, ya saya nyanyi dengan mereka. Ya, mereka juga jago nyanyi kan mereka kayak orang Maluku, kayak orang Ambon. Jadi senang dapat teman ini. Nah jadi karena mereka kerangkanya sudah mencari solusi, sudah bukan sensasi, pendekatan-pendekatan dengan demo, teriak-teriak, kemudian bicara di media, itu sudah bukan lagi pilihan mereka. Sekarang menggunakan suaranya untuk melantunkan lagu dan membuat hati lebih senang lah. Hati lebih luluh. Lebih luluh dan juga rasa curiganya semakin hilang. Jadi musik ini merupakan satu tool atau alat yang cukup ampuh ya. Nah, tool yang sangat dahsyat. Dalam kita berdiplomasi. Yang kita diuntungkan Indonesia juga budaya kita, musik kita ini banyak sekali orang-orang yang memiliki talent jago nyanyi ya. Dan kebenaran musik yang saya mainkan, country music, setelah dapat pengaruh besar dari Hawaii sebagai negara ke-50. Jadi Hawaii itu memberikan kontribusi terhadap musik country, merupakan alat yang kita sebut dengan gitar Hawaii. Nah, sejak saat itu musik country itu terdengar Pasifik. Nah, ini sangat menarik ya, karena biasanya kalau country music kita selalu kaitannya kan dengan John Denver atau di Amerika Serikat. Tapi ternyata Hawaii juga memberikan kontribusi. Kita istirahat sebentar ya, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Masih bersama Insight with Desi Anwar. Musik bisa kita katakan sebagai bahasa universal kemanusiaan yang mampu melintasi sekat-sekat apapun, termasuk ideologi. Tak ayang musik menjadi instrumen tepat untuk berdiplomasi, dan saya ditemani oleh Tantowi Yahya, mantan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru ya sampai akhir tahun lalu ya 2021, sejak tahun 2017, dan sekarang masih bertugas sebagai Duta Besar keliling khusus untuk Kepulauan Pasifik. Nah, ini kalau saya lihat jadi dalam pemilihan ya Duta Besar untuk melakukan diplomasi, ini bisa dijadikan satu aset ya. Sosok yang bukan saja memahami budaya tapi juga punya talenta untuk menciptakan musik atau menyanyi ya. Kalau kita lihat dalam konteks Indonesia secara keseluruhan ya, bentuk-bentuk diplomasinya, apalagi dengan dunia yang sekarang semakin panas suhunya, ini kan bagian dari soft power ya, dari diplomasi itu sendiri. Apa yang kita bisa, potensi apa yang kita bisa gali ya, mungkin kriteria yang harus menurut Dubes Tantowi perlu dimiliki oleh para dubes-dubes Indonesia dalam melakukan komunikasi. Karena musik kan kita tidak harus terlalu paham bahasa mereka. Biasanya kan kita bertugas di negara, terus kemudian dari segi komunikasi, bahasa, budayanya itu menjadi, istilahnya kan harus dipelajari. Tapi dengan musik ini tentu bisa. Yeah. Tembok-tembok yang menjadi atau sekat-sekat yang bisa mengganjel, menciptakan kecurigaan atau salah paham, itu bisa. Ya, tadi yang Desi sudah singgung, yang kita kurang banyak mainkan itu adalah soft diplomacy. Jadi soft diplomacy itu pengejawatannya itu adalah culture diplomacy, dan cultural diplomacy itu sesungguhnya adalah public diplomacy. Jadi diplomasi yang melibatkan banyak orang dan juga melibatkan rasa.
Jadi ada unsur kolaborasi di situ. Nah, kata kuncinya adalah kolaborasi. Ketika sudah kolaborasi itu tercipta, maka yang akan tercipta itu adalah sebuah pertemanan, ya, sebuah kerjasama. Nah, yang gagal kita lakukan selama ini itu adalah memaksakan pola yang sama, ya, untuk satu medan yang jelas-jelas itu Berbeda konteksnya. berbeda konteksnya. Jadi seorang diplomat itu, makanya diplomasi itu bukan ilmu, diplomasi itu seni. Ya, jadi seni memaksakan kehendak kita Tanpa orang merasa terpaksa. terpaksa. Ya, itulah seni diplomasi, How kan. to say no tanpa Iya. membuat orang tersinggung. Betul, ya kan gitu. Itulah Iya. makanya dia bukan ilmu, dia seni. Nah, karena seni maka pelakunya itu ya seniman kan, ya. Nah, memang tidak bisa Desi mendapatkan duta besar itu yang latar belakangnya pemusik, budayawan gitu. Tentu tidak mudah, ya. Kebenaran saja Presiden dan Menteri Luar Negeri menempatkan saya di Pasifik yang kulturnya itu sangat musik, ya. Kulturnya itu sangat mendominasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi saya itu ya adalah satu kombinasi yang sangat baik antara pasar yang memang mengapresiasi pendekatan secara kultural dengan duta besar yang latar belakangnya adalah budaya. Apalagi kalau mereka juga bisa melihat ada persamaan budayanya. Tadi Betul. ternyata country music ada mirip-miripnya Iya. atau dengan yang musik dari Hawaii Betul. misalnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa wah tentu toh katanya tidak semua negara bisa didekati lewat kultur. Saya kurang sepaham dengan itu, ya. Karena pada dasarnya apapun manifestasinya, semua bangsa di dunia ini ada kulturnya, ya. Nah, tinggal kita sekarang ini yang suka gagal paham itu adalah apa sih punya mereka yang sama dengan punya kita. Itu tadi. Ya, common grounds itu Common harus. ground-nya itu. Di situ kita masuk. Kalau kita memaksakan punya kita, dan menurut kita punya kita bagus, sudah teruji, dapat pengakuan di mana-mana, kemudian kita paksakan masuk ke sana, belum tentu terima. Saya paling nggak suka dalam melakukan sesuatu, Desi, ketika saya tanya, how is it? Oh, that's very good, I love it, bagus sekali. Tapi mereka nggak beli. Iya. Nah, ya kan? Kan banyak orang tuh basa-basi, bagaimana? Oh, bagus, enak sekali. Tapi habis itu dia nggak datang lagi ke situ. Artinya kan Nggak matching, ya? nggak matching. Nah, kebanyakan kita ya dalam melakukan diplomasi budaya, kuliner termasuk di dalamnya itu, kita memaksakan agenda kita. Karena menurut kita ini yang Ya, terbaik. pokoknya kita harus harus ada angklungnya, misalnya harus ada gamelannya, atau harus ada rendang kalau rendangnya, makan. Iya. harus ada dan lain sebagainya. Nah ini tapi harus ada pemahaman terhadap budaya setempat itu. Iya. Jadi mau tidak mau kan Pak Dubes juga mempelajari kan, termasuk ya musik genre yang Tantowi Iya. selama ini kita kenal Sebagai contoh ya, country music itu. Sebagai contoh ya, sebelum kita ke country music. Saya sering sekali mengadakan jamuan makan siang, makan malam ke kalangan diplomat, kemudian anggota parlemen, dan NGO itu. Apa yang saya hidangkan? Masakan Indonesia yang ada relevansinya dengan masakan mereka. Dengan selera mereka ya. Dengan Contohnya selera mereka. apa? Contoh misalnya gudeg. Oke. Nah, jadi gudeg itu cocok buat mereka. Karena mengapa ya? Karena dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, rasanya agak manis sedikit, ya. Dan orang kan makin concern, makin banyak vegan, Ya. tidak ada di situ. Masuk, ya. Tapi ini dipelajari dulu kan? Oh iya, dipelajari dulu. Sempat misalnya awalnya rendang, dendeng, balado segala macam mungkin diberikan Ya dan itu nggak cocok kalau selera misalnya ya. kita ngundang tamu-tamu dari Middle East, ya. Tapi kan ada Tamu-tamu ada dari- trial and error dulu kan dari awal. Enggak sih, saya belajar dulu. Jadi saya datang dulu, saya tahu cara makan mereka, apa makanan favorit mereka, kemudian cari persamaannya. Oh ternyata banyak ya, misalnya masakan dari Sulawesi Utara ya, yang ikan-ikan ya, seperti itu ternyata masuk di mereka gitu. Jadi kita harus berani itu mengeksplorasi apa milik kita yang relevan dengan selera mereka. Country music. Country music. Iya, musik country itu adalah musik dari Irlandia, Skotlandia, ya. Kemudian dibawa oleh para imigran Ke Amerika Serikat. ke Amerika Serikat, menjadilah musik rakyat.
Kemudian setelah Hawaii bergabung dalam Amerika Serikat, Hawaii juga kemudian memberikan kontribusi. Kontribusinya itu alat musik yang namanya steel guitar. Nah, steel guitar itu adalah alat musik asli orang Polinesia yang bunyinya itu seperti hembusan atau ombak air laut ya. Jadi apa namanya ya? Apalagi mereka dengan swaying gitu ya. Dengan rocknya itu ya. Da 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 da. Nah, ternyata pengaruh dari alat musik Hawaii ini sangat dominan di musik country dan memberikan karakter musik country hingga saat ini. Sehingga musik country itu setelah Hawaii itu bergabung ya secara musik itu membuat terdengar sangat pasifik. Contoh-contoh lagu yang dimainkan. Ya, kayak seperti misalnya lagu Baby Blue itu yang sangat terkenal di Indonesia. Saya nggak bawa gitar ya, coba ini sambil. Jadi lagu itu ternyata menjadi anthem country di seluruh dunia dan sangat pasifik. Jadi lagu-lagu seperti itu ada padanannya dengan lagu Indonesia. Lagu Indonesia yang iramanya seperti itu juga banyak. Nah, jadi ketika saya menyanyikan lagu Indonesia, mereka tapi kok familiar ya dengan kita ya? Ya karena country-nya itu adalah country Pasifik. Langsung dia bilang, hey what? Lu nyanyi lagu apa tuh? Lagu Indonesia. Kok ini? Kok mirip-mirip? Kok mirip sama kita? Berarti kita saudaraan, berarti kita temenan. Kata orang Batak, masuk barang itu. Iya, dan ini sangat penting. Jadi biasanya kalau sudah merasa ada kesamaan, ada pemahaman, understanding-nya, dan kecurigaannya juga bisa lebih kurang ya. Yang ada tentu saja bisa jauh lebih honest atau lebih jujur dan terbuka, dan semua masalah juga bisa diangkat tanpa ada yang merasa tersinggung atau sakit hati atau menjadi musuhan. Ini penting sekali, soft diplomacy dengan menggunakan budaya dan musik. Masih ada satu segmen lagi. Jadi jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar. Perayaan Hari Musik Nasional kali ini dapat menjadi momen tepat untuk mengeksplorasi musik sebagai instrumen diplomasi. Ya, apalagi di tengah suasana dunia yang semakin memanas, kita perlu, saya rasa, lebih mengedepankan soft diplomacy atau diplomasi yang mencari kebersamaan kita, bukan perbedaan justru. Masih ditemani oleh Tantowi Yahya, mantan dubes untuk Selandia Baru hingga akhir tahun 2021, tapi juga masih sebagai duta besar keliling khusus untuk Kepulauan Pasifik. Dan kita sudah mendengarkan betapa ampuhnya sebenarnya ya diplomasi yang menggunakan musik dan budaya, apalagi kalau dalam mengimplementasinya mencari kesamaan, bukan memaksakan ini loh. Yang saya miliki, tolong apresiasi. Tapi justru mencari common grounds-nya itu, sehingga ada semacam pertemanan yang dijalin. Dan kalau komunikasinya sudah dalam frekuensi yang sama, tadi kata yang digunakan oleh Pak Tanto itu adalah frekuensi, apapun bisa dibicarakan, apapun bisa dicarikan solusinya tanpa menciptakan rasa tidak enak atau permusuhan. Contohnya tadi Papua itu. Ternyata ada bandnya yang juga yang selama ini masalah Papua kan menciptakan semacam batu ganjelan. Tapi dengan ada aktivis HAM yang sangat kritis, bisa diajak berdialog karena musik itu. Bagaimana ceritanya? Bermula dari musuh, akhirnya menjadi teman, dan akhirnya menjadi sahabat. Yang menyatukan kita adalah musik. Tanpa musik akan sangat sulit bagi saya untuk masuk ke dalam circle itu dan bisa diterima apa adanya oleh mereka. Tapi melalui bahasa musik, bahasa seni, bahasa dari hati, kemudian di musik juga ada harmoni. Harmoni itu hanya bisa dibangun kalau kita banyak bersama-sama, mengerti satu sama lain. Impact-nya apa? Impact-nya adalah terjadi persahabatan.
Jadi saya dengan beberapa teman Maori sering sekali menyanyi secara harmoni. Harmoni itu tidak bisa terbentuk secara instan. Kita harus duduk, nyanyi bersama-sama. Latihan. Ya, terbentuklah suasana kebatinan yang tercipta yang sangat genuine. Karena tanpa itu tidak mungkin keluarnya itu akan harmonis. Dari situ kita menjadi teman. Dari teman segala isu-isu berat itu dibicarakan dalam konteks pertemanan. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi debat, bawa fakta, bawa data, setumpuk gitu yang nggak ada gunanya bagi mereka. Yang paling penting itu adalah saya punya isu terhadap negara Anda. Isunya adalah ini. Yang saya perjuangkan itu adalah saya membela pelanggaran hak asasi manusia. Saya tidak mau alam Indonesia itu rusak. Can you do something about it? Nah, dia bicara seperti itu. Kita bilang baik. Saya dengan kapasitas saya akan perjuangkan. Tentu saya tidak bisa melaksanakan ini sendiri. Saya akan report kepada Jakarta. Kemudian kita report lagi kembali ke mereka. Mereka akan appreciate itu. Dan kedua, sebelum isu itu besar ya dan akhirnya tidak bisa kita kendalikan, ya karena sudah berteman, kita sudah bisa pakai WhatsApp. Yang tadinya harus pakai email, sekarang udah bisa pakai WhatsApp. Kita jelaskan keadaan sesungguhnya seperti apa. Yang setelah itu walaupun dia dipancing oleh media, jawabannya sudah berbeda. Bahkan sudah no comment terhadap isu itu. Nah inilah dahsyatnya sebuah persahabatan yang tercipta karena kedekatan. Nah dalam konteks saya dengan orang Pasifik, kedekatan itu saya dapatkan dari kesamaan hobi, dari kesukaan terhadap musik. Iya, sulit untuk bermusuhan kalau kita dalam satu band yang sama kan. Sulit, pasti fales nanti bunyinya. Iya. Dan nggak enak nanti kan suasana hatinya. Jadi ini salah satu contoh di mana memang musik bisa memiliki peran yang luar biasa ya. Tapi ya memang harus ada talenta untuk itu, ya, harus ada kesukaan, harus ada. Jadi menurut saya ini bisa menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki oleh para diplomat Indonesia yang jangan hanya terlalu kaku atau terlalu terhadap pakem lah, ini checkbox ini yang harus dilakukan, tapi personal touch ini sangat-sangat penting ya, Tanto. Ada dua hal yang berbeda sesungguhnya dalam dunia diplomasi itu. Ada saatnya kita melakukan promosi, ada saatnya kita melakukan diplomasi. Itu dua hal yang berbeda. Promosi itu artinya kita menampilkan apa yang terbaik menurut kita. Ya. Dan kita bisa jual. Kita bisa jual, ya. Tapi kalau diplomasi, kita harus tahu orang itu sukanya apa. Nah, itu yang kita tampilkan, itu yang kita sajikan. Kita tidak semata-mata berpromosi ketika kita sedang melakukan diplomasi. Nah, contoh dari ini kan banyak sekali pulau-pulau dan tadi Pak Dubes mengatakan banyak permintaan lah, dan sekarang kalau komunikasi bisa lewat WA dan mungkin juga menggunakan nama ya langsung. Apa-apa saja yang bisa di-share di sini. Dan keinginan mereka agar Indonesia itu lebih apa, bagaimana mereka bisa dibantu atau permintaan mereka khusus dari Indonesia itu apa-apa saja. Iya, kita jujur ya, kita katakan sebagian besar negara-negara Pasifik itu secara ekonomi memang memerlukan bantuan dari negara-negara besar. Dan sudah banyak yang memberikan bantuan itu. Katakanlah Australia, Selandia Baru sebagai tetangga terdekat. Kemudian China, Amerika, Uni Eropa, udah banyak. Jadi kalau mau bicara bantuan keuangan, mereka tuh sudah nggak pusing. Nah yang perlu itu adalah bantuan perhatian. Nah, itu yang tidak bisa dipenuhi sepenuhnya oleh negara-negara besar itu. Di situ Indonesia datang. Jadi pada saat negara lain itu berlomba-lomba memberikan grant, endowment, bantuan yang tidak mengikat dan sejenisnya, Indonesia datang dalam bentuk apa? Market access. Kita menciptakan pasar bagi begitu banyak produk mereka yang sudah tidak bisa lagi dikonsumsi secara domestik, tapi ketika ingin dilempar ke negara-negara besar itu jaraknya terlalu jauh atau persyaratannya demikian sulit. Nah, Indonesia sebagai negara yang begitu besar penduduknya dan proximity dengan mereka juga paling dekat, kita menawarkan opsi lain. Jadi jual produk Anda ke kita. Kita akan beli. Nah, mereka melihat, wow, ini beda. Jadi pasar yang diberikan. Kita pasar. Jadi berhubungan dengan Pasifik itu kita tidak semata-mata kita jualan. Ya.
Jadi diplomasi ekonomi itu tidak selalu kita jualan, tapi kita juga harus mau beli produk orang lain. Membantu dalam konektivitas juga. Membantu dalam konektivitas, ya kita banyak memberikan sharing pengetahuan terkait telekomunikasi, ya. Kemudian kita banyak sekali memberikan bantuan dalam konteks mitigasi bencana, karena Indonesia juga sama dengan mereka. Ya. Ya. Nah ini bagaimana? Karena tadi disebutkan ada kepulauan di sana yang mungkin ya hanya sebesar atol, ya, pulauan yang sangat kecil, dan bila air laut itu permukaannya naik tentu pasti akan tenggelam. Ada kekhawatiran mereka akan kehilangan negaranya itu sendiri. Ini apa solusinya bagi mereka yang bisa ditawarkan? Karena Indonesia juga walaupun negara kepulauan, tapi kita relatif lebih banyak dan lebih besar lah pulaunya dibanding negara. Solusi paling dekat itu adalah membangun kesadaran di kalangan masyarakat di negara-negara tersebut tentang pentingnya menjaga lingkungan, ya, agar supaya kalau tenggelamnya 10 tahun itu bisa diperpanjang sampai 20-30 tahun. Nah itu dimulai dari pekerjaan dari semua masyarakat, ya. Jadi menjaga alam, tidak membuang sampah, dan seterusnya. Atau kalau mereka harus meninggalkan pulaunya? Nah kalau mereka harus meninggalkan pulaunya, tentu nanti harus terjadi kesepakatan antara semua negara-negara di Pasifik yang secara alam itu aman gitu ya. Nah termasuk Indonesia. Ya, kita kan kalau kita sudah mengklaim kita bagian dari mereka, kita juga harus mau ikut dalam dialog tersebut. Bagaimana mereka ini nanti ketika negeri mereka hilang, mereka lari kemana? Iya. Ya. Nah ini kan yang bisa menyatukan mereka. Oh iya. Indonesia dalam hal ini, ya kita Papua kan bagian dari Melanesia itu. Kira-kira bagaimana dalam? Saya rasa opsi itu tidak tertutup ya. Sekarang ini yang kita bangun sekarang ini adalah konektivitas antara Pasifik ke bagian timur Indonesia melalui kegiatan pariwisata. Jadi salah satu mimpi besar KBRI Wellington waktu itu adalah bagaimana kita bisa membuat kawasan timur Indonesia itu masuk ke dalam kawasan pariwisata Pasifik. Sehingga kapal pesiar yang nanti insya Allah setelah pandemi selesai akan kembali menjadi primadona, tidak lagi hanya melayani rute-rute biasa ke Vanuatu, Solomon Island, Fiji, Cook Island, tidak. Tapi juga mereka akan masuk ke wilayah timur Indonesia. Nah di situ mereka akan melihat Pasifik yang lain, ya, yang tidak kalah indahnya, kemudian kulturnya juga tidak betul-betul sama dengan Pasifik, tapi itu bagus, ya. Kemudian juga mereka akan mendapatkan tempat-tempat yang tidak ada di Pasifik, ya, seperti misalnya Komodo Islands, itu kan nggak ada. Kemudian kita punya apa namanya itu sirkuit balap di Lombok, itu nggak ada di Pasifik. Kemudian kita di Maluku itu ada kota musik dunia, jadi City of Music. Ya Ambon itu kan City of Music-nya. Nah itu kan nggak ada. Nah itu yang kita bisa tawarkan. Jadi Pasifik dengan masuknya Indonesia itu jauh lebih kaya dan jauh lebih beragam. Baik, Dubes, waktu kita hampir habis, tapi what's next khususnya dalam musik sebagai instrumen diplomasi yang Indonesia bisa. Kedepan siapapun yang menjadi duta besar di Pasifik harus tetap mengkapitalisasi musik sebagai perekat kita dengan mereka. Karena sudah terbukti melalui musik, maka segala macam kecurigaan itu kita bisa eliminir. Dan itu sudah terbukti ya melalui rekognisi dan bantu serta dukungan ketika kita menyelenggarakan 2 event yang menggunakan nama Pasifik. Nah, Pacific Expo yang pertama, Pacific Expo yang kedua. Kita punya payung besar yang namanya Pacific Elevation. Jadi Pacific Elevation itu adalah program payung kita, ya, yang akan memayungi semua inisiatif-inisiatif kita di kawasan Pasifik. Tapi sekali lagi, ya, berdiplomasi dengan orang Pasifik itu, we have to win their hearts, we have to win their minds. Iya. Dan instrumen paling mudah itu adalah melalui musik. Iya, karena musik bisa menyatukan. Bisa menyatukan. Musik membuat kita happy semua kok. Sekali lagi terima kasih Pak Dubes, dan luar biasa ya insight-nya. Dan kita juga tentu saja ingin ya Indonesia berperan sebagai peacemaker di seluruh dunia ini. Apalagi dengan sekarang situasi semakin memanas, ini juga
peran Indonesia dan cara-cara Indonesia berdiplomasi menggunakan soft diplomacy, soft power ini, mencari jalan keluar itu menurut saya juga harus diutamakan ya. Harus bisa. Harus bisa dan menggunakan semua alat-alat yang ada di kotak peralatan kita untuk berdiplomasi. Pak Tantowi, sekali lagi terima kasih banyak ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini, dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Jangan lupa kita masih dalam masa pandemi, jadi jaga protokol kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.